Siapa orang ini, Paman? Kalau aku tidak salah menduga, orang itu adalah Kiai Wirota Wirogati, mantan maling yang pernah malang melintang di zaman Singosari. Kau pernah mendengar nama itu, bukan? Merinding kini punggung Gajah Mada. Kiai Wirota Wirogati. Mengapa ia sedemikian marah dan melakukan tindakan seperti itu, Paman? Bukankah Kiai Wirota Wirogati adalah salah seorang pendukung dari mendiang Prabu Wijaya? Ya, dan ia juga yang telah menyelamatkan Ibu Suri Gayatri. Agaknya apa yang ia lakukan menjadi jelas jika dikaitkan dengan pergolakan yang terjadi sekarang. Bisik Mahapati Aryatana. Gajah Mada kini masih belum merasa paham. Pergolakan yang mana, Paman? Wirota Wirogati berasal dari Keta dan mungkin sekali menjalin hubungan dengan Sadeng. Nama Keta dan Sadeng disebut. Hal itu menyebabkan Gajah Mada bagai dirambati puluhan ekor semut di sekujur tubuhnya. Gajah Mada masih akan meminta penjelasan lebih lanjut, tetapi apa yang tengah berlangsung di depannya lebih membutuhkan penanganan. Gajah Mada menjadi cemas melihat kabut menghadang pandangan matanya sampai pada jarak yang mengkhawatirkan. Wajah Gagak Bongol yang berada di depannya pun kini juga terlihat kabur. Tadi kekuatan sirap, sekarang kabut tebal. Apakah semua ini keadaan yang wajar atau dengan sengaja dibuat? Tanya Gajah Mada. Pertanyaan itu bagai ditanyakan kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya Gagak Bongol yang berdiri bingung di depannya juga tidak menjawab. Mereka pasti akan memanfaatkan keadaan ini. Menurutku, kau harus merapatkan barisan sampai melekat. Jangan ada sampai celah yang bisa dimanfaatkan untuk meloloskan diri, kata Gajah Mada. Baik, Kakang, akan aku salurkan, jawab Gagak Bongol. Perintah yang disalurkan kini diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. Ketika prajurit yang dibutuhkan terasa kurang, anak panah Sendaren segera dilepas sebagai isyarat permintaan tambahan bantuan. Sikap para prajurit yang masih mau mencebar kini memenuhi panggilan itu. Sikap pula pimpinan pasukan Jolopati dan Sapu Bayu yang tengah bersiaga mengelilingi istana kini bergerak memberi dukungan. Waktu bergerak amat lambat, namun waktu pula yang dirasa bergerak amat cepat. Udara dingin yang menyengat tulang rupanya merupakan bahan baku yang terbentuk akan datangnya kabut. Gajah Mada menandai hal itu karena udara yang terasa makin dingin kini menjadi penyebab kabut putih itu kian menggila. Batas pandangan mata yang semula masih mampu melihat sejengkal ke depan kini semakin menyempit. Gajah Mada yang berusaha menandai telapak tangannya kini diperlukan jarak yang lebih dekat. Edan, aku seperti orang yang buta. Waktu kini terus bergerak, namun sampai sejauh itu masih belum terdengar suara-suara yang menandai adanya upaya untuk meloloskan diri dari gedung perbendaharaan pusaka. Gagak Bongol merasa cemas. Dalam keadaan yang demikian, sebenarnya terlalu mudah bagi orang-orang yang membuat onar di sepanjang siang sebelumnya itu untuk ia meloloskan diri. Para prajurit yang telah dibutakan matanya itu pasti akan mengalami kesulitan menandai mana kawan dan mana lawannya. Sungguh sangat rawan untuk menyerang orang yang tidak jelas. Boleh jadi serangan itu akan mengenai kawannya sendiri. Ketika kabut tebal kini menjadi semakin sempurna, tidak ada lagi yang bisa diharapkan selain mereka menunggu.
para prajurit memanfaatkan perhitungannya sendiri. Mereka lebih senang mengacungkan tombak yang bergagang panjang. Jika orang-orang yang terkepung itu akan meloloskan diri, mereka harus menyibak acungan tombak itu lebih dulu. Lebih celaka jika para pembuat onar itu menyebar anak panah. Menghadapi keadaan yang demikian, ternyata tidak ada yang bisa dilakukan. Kemungkinan terakhir itulah yang sangat dicemaskan oleh Gagak Bongol dan bahkan diyakini pasti akan terjadi. Masalahnya kini hanya soal menunggu waktu. Kapan hal itu akan terjadi? Menyadari kemungkinan buruk semacam itu, Gagak Bongol segera memberi perintah yang disalurkan melalui teriakan yang secara langsung. Lindungi diri kalian di balik tameng. Mereka mungkin akan melepas anak panah. Teriakan itu mengagetkan dan dengan segera menyadarkan segenap prajurit untuk tidak hanya membentuk pagar betis. Tidak semua prajurit membawa tameng, tetapi hampir separuh lebih membawanya. Mereka yang membawa tameng itu menempatkan diri di depan untuk melindungi diri dan juga melindungi teman-temannya. Dalam melakukan kepungan yang rapat itu, para prajurit yang semula memagar betis dengan berdiri kini berubah menjadi berjongkok. Sang waktu terus bergerak tanpa terjadi apa-apa. Semua jantung dipacu seiring dengan keadaan yang tidak nyaman itu. Jarak pandang yang sangat pendek menyebabkan nafas menjadi sesak. Namun sampai sejauh itu, orang-orang yang terjebak di gedung perbendaharaan pusaka itu belum melakukan tindakan apapun. Dari gedung itu tidak terdengar suara apapun. Tidak ada suara pintu yang berderit, juga tidak ada cahaya yang terlihat. Apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana? Berbisik seorang prajurit kepada prajurit yang lain. Buang hajat, jawab prajurit yang lain sekenanya. Jawaban itu memancing prajurit pertama ingin tertawa, namun rangsangan itu harus dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Apakah menurutmu kabut ini wajar? Prajurit yang lain lagi kini berbisik. Apanya yang aneh? Malam menjelang pemberontakan Rakuti, kabut semacam ini juga muncul. Di musim penghujan, kabut setebal ini mungkin juga datang dan membungkus. Terdengar prajurit yang lain mengucap. Maksudku, bukankah saat ini udara sedang panas-panasnya? Ucap prajurit sebelumnya. Ya, bisa jadi. Sekarang ini merupakan awal dari musim penghujan yang telah lama kita tunggu-tunggu. Mungkin mau hujan. Kehadiran kabut ini seharusnya disyukuri, jawab prajurit sebelumnya. Pembicaraan para prajurit yang saling berbisik itu terhenti. Demikian juga segenap prajurit yang lain kini tersita perhatiannya oleh perkembangan susulan. Kabut dan udara yang dingin bukanlah dua hal yang berjauhan, termasuk dengan munculnya angin. Semua itu berlangsung dengan alami, tidak ada yang aneh. Munculnya kabut bukan hal yang aneh, udara yang berubah menjadi dingin juga bukan merupakan hal yang aneh. Termasuk datangnya angin juga bukan peristiwa yang aneh. Manusia yang sering menganggapnya aneh karena terjadi di saat yang aneh dan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang aneh. Apalagi hal itu terjadi bersamaan dengan orang-orang yang tengah terjebak di gedung pusaka yang sebelumnya diriuhkan oleh hadirnya kekuatan sirap. Angin kini berhembus dari barat ke timur. Dari bagian muka istana ke arah belakang, pohon kesara yang daunnya kering kini semakin rontok. Pun juga dengan daun tanjung dan bramastana, kembang-kembang sembojo kini terlihat berguguran. Angin berhembus dengan kencang bukanlah sebuah peristiwa yang luar biasa. Penduduk Mojopahit tentu telah berbiasa dengan keadaan itu. Jika terjadi hujan dihiasi angin juga bukan hal yang luar biasa. Lumrah terjadi di mana-mana, termasuk di daerah dingin seperti di kaki Gunung Kawi di arah selatan maupun di lereng-lereng Gunung Lawu di Magetan di arah baratnya. Di wilayah Magetan atau lereng-lereng Kalisoro, kabut tebal disertai angin jelas bukan merupakan hal yang aneh.
Akan tetapi tidak bisa bersikap demikian Gajah Mada yang kini tengah menunggu perkembangan yang terjadi, termasuk pula dengan segenap pasukan Bayangkara yang tengah melakukan baris pendem. Setelah beberapa kejap, kemudian suara angin itu semakin keras dan menderu, yang disusul kemudian oleh munculnya suara yang tidak sewajarnya, suara yang mampu meliuk dengan nada tinggi. Burung-burung sejenis emprit yang bersarang di puncak pinang kini berhamburan untuk menyelamatkan diri. Padahal sedang malam hari, mereka pasti akan mengalami kesulitan untuk mencari tengah hinggap. Burung hantu yang terbelalak di sepanjang malam kini semakin terbelalak melihat sesuatu kini meliuk-liuk di depannya. "Suara apa itu?" bertanya seorang prajurit. "Aku tidak tahu." Prajurit itu meskipun ia seorang prajurit, namun ia kini menyimpan rasa takut. "Suara apa sebenarnya itu?" "Gemresek, seperti puluhan orang menyeret daun kelapa yang ditarik terbalik," jawab prajurit di sebelahnya. Suara itu semakin keras dan semakin keras, makin lama menimbulkan suara yang melengking dengan tinggi. Bahkan Gajah Mada tidak mampu menahan rasa herannya. Bahkan Gagak Bongol juga tidak bisa menduga suara apa yang sangat menakutkan itu. Karena tidak mampu melihat, Gajah Mada dan Gagak Bongol hanya bisa menandai dengan ketajaman telinga mereka. "Bongol." "Iya, Kakang." "Suara apa itu?" "Aku tidak tahu, Kakang." "Aku tahu." Tiba-tiba terdengar sebuah jawaban. Suara itu adalah milik Mahapatih Amangkubumi Aryatada. "Paman Tada tahu. Suara apa itu, Paman?" "Beliung sedang menghisap kabut. Mungkin orang lain pelakunya," jawab Mahapatih Aryatada. Gajah Mada dan Gagak Bongol tersadar dan mampu mengenali suara gemerasak yang demikian itu memang suara pusaran angin yang lazim disebut beliung. Gajah Mada dan Gagak Bongol telah membalikkan tubuh membelakangi gedung perbendaharaan pusaka karena suara angin yang berputar amat deras itu berasal dari belakang. Gajah Mada tahu karena pernah menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri betapa beliung itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Pusaran angin itu bahkan mampu menggilas, memporak-porandakan sebuah rumah yang besar. Rumah diterjang, rumah juga terlempar. Kerbau diterjang, maka kerbau akan terlempar. Apalagi hanya sekedar kambing, ayam, angsa, dan semut-semut kecil. Semuanya pasti akan berterbangan. Yang punya kesadaran betapa berbahayanya angin lesus itu kemudian lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri dari pencabutan nyawa dengan cara yang kasar. Akan tetapi gerakan liar angin lesus itu rupanya berdampak. Selapis demi selapis kabut tebal yang membatasi jarak pandang itu dihisap dengan kekuatan yang begitu besar dan kemudian disemburkan ke atas. Gajah Mada menyadari hal itu dari jarak pandang yang kemudian melonggar dan mulai mampu mengenali benda-benda pada jarak yang agak jauh. Apa yang terjadi itu berlangsung cepat dan seolah bukan tanpa maksud ketika pusaran angin itu bubar dengan sendirinya mengembalikan keadaan menjadi pulih seperti semula. Pada saat yang demikian, segenap prajurit ternyata masih bergeming di tempat masing-masing. Masih samapto, tidak seorang pun yang bergeser dari tempatnya. Semua masih saling melekat satu dengan yang lain dalam pagar betis yang rapat. Gagak Bongol tidak mau menunda waktu lagi dan segera mengesampingkan pesona yang masih ditinggalkan oleh rangkaian peristiwa aneh itu. Rencana yang semula tertunda pun kini segera dilaksanakan. "Kerjakan sekarang," ucap Gagak Bongol. Tidak perlu tawaran susulan karena tawaran untuk menyerah telah ditolak. Rencana penyergapan pun kini dilakukan. Beberapa prajurit dengan serentak menggedor-gedor pintu belakang dan juga jendela samping kanan. Ketika kegaduhan itu terjadi,
Dengan cermat seksama, Bayangkara Kendit Kalih berhasil menjebol jendela dengan menggunakan linggis dan hanya butuh waktu beberapa kejap untuk mereka berlompatan masuk. Kendit Kalih dan pendukungnya tidak mengalami kesulitan untuk memasuki setiap ruang yang ada. Pisau terbang di tangannya kini siap mengayun jika korban-korbannya memberi perlawanan. Belakangan, Kendit Kalih bingung, disusul pula oleh Gajah Mada, Gagak Bongol, dan para Bayangkara yang lain. Mereka bingung ketika pintu terbuka. Bayangkara Kendit Kalih dan 4 orang pendukungnya keluar tanpa siapapun, tanpa membawa sekelompok orang yang diduga masih bertahan di dalam bangunan itu. "Ada apa?" tanya Gajah Mada. "Mereka sudah tidak ada, Kakang," jawab Bayangkara Kendit Kalih. Para prajurit berlompatan masuk dan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan obor. Namun 4 buah ruang di gedung pusaka itu kosong melompong. Orang-orang yang semula terjebak di tempat itu kini telah lenyap. Gajah Mada kemudian bergegas mendatangi Aryatada. "Mereka tidak ada, Paman," kata Gajah Mada dengan muka yang amat kaku. "Dengan cara bagaimana mereka bisa meloloskan diri dari gedung perbendaharaan pusaka?" Aryatada tidak butuh waktu terlampau lama untuk menarik sebuah kesimpulan. "Ibu Suri Gayatri!" Mahapatih Aryatada kini meletup kecemasannya. Gajah Mada tidak perlu termangu lebih lama. Dengan langkah yang lebar, bahkan dengan berlari-lari dan diikuti oleh para prajurit yang kebingungan, semua kini bergegas menuju ke istana Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri. Kepanikan segera terjadi dan menjadi-jadi ketika para prajurit yang mendatangi istana Ibu Suri tidak menemukan wanita yang sangat dihormati itu. Patih Gajah Mada merasakan derajat kepanikannya kini semakin meningkat. Dengan langkah yang lebar dan amat bergegas, Gajah Mada kemudian memeriksa ruangan demi ruangan di istana Ibu Suri itu. Bahkan kolong tempat tidur pun kini telah diperiksa. Ibu Suri Gayatri memang kini telah tidak ada. "Siapa yang memimpin pengawalan di sini?" tanya Gajah Mada. "Aku, Kakang. Aku yang mengambil alih kendali," jawab Macan Lewung. "Apa yang terjadi?" "Justru aku yang butuh jawaban apa yang terjadi, Kakang," jawab Bayangkara Macan Lewung. Ibu Suri Gayatri telah lenyap dari istananya, dan hal itu membuat Gajah Mada benar-benar cemas. Laporan susulan segera masuk bahwa Ibu Suri Tribuaneswari ternyata tidak apa-apa. Bahkan beliau sedang amat nyenyak dalam menikmati tidurnya. Demikian pula dengan kedua Prabu Putri Sri Kitaria Tribuana Tunggadewi dan juga Prabu Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa, semua dalam keadaan selamat, masing-masing didampingi oleh suami mereka. Dengan bergegas, Patih Gajah Mada kini menyalurkan perintahnya melalui anak panah sendaren berapi yang kemudian memanjat langit dengan cara yang susul menyusul 5 kali. Suara yang melengking dan warnanya yang kebiruan itu segera menarik semua perhatian. Segenap prajurit Mojopahit memahami apa makna dari perintah itu, bahwa perintah yang harus dilaksanakan berasal dari Patih Gajah Mada, ditujukan tidak hanya kepada pasukan khusus Bayangkara, tetapi juga 2 bergodok kesatuan yang lain. Semua prajurit tidak terkecuali siapapun harus memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Segenap prajurit juga diminta untuk menyebar ke segala penjuru. Pimpinan pasukan Jolopati dan Sabu Bayu kemudian juga ikut menerjemahkan perintah khusus itu dan segera membagi perintah susulan kepada para lurah prajurit di bawahnya. Bagai ada maleman di tanah lapang Bubat, anak panah sendaren berapi susul menyusul dilepas memanjat langit. Kegaduhan segera terjadi. Prajurit berkuda disebar kemana-mana. Semua pintu gerbang ditutup dan semua orang yang lalu lalang di jalan kemudian langsung didekati. Akan tetapi, kekuatan sirep yang demikian besar
menyebabkan semua penduduk di kota raja terlena. Tidak seorang pun penduduk yang masih terjaga dan juga berada di jalanan, kecuali ketika isyarat-isyarat yang dilepas itu bergeser tidak sekedar menggunakan anak panah sentaren, tetapi juga menggunakan kentongan yang dipukul bertalu-talu. Isyarat-isyarat itu kemudian segera bersambung dan membangunkan mereka yang tengah tertidur. Berita yang kemudian beredar kini simpang siur, tetapi hampir semua orang menghubungkan dengan huru-hara yang terjadi pada siang sebelumnya. Apa yang terjadi sejak siang bersambung menuju ke petang, disusul dengan rangkaian peristiwa yang terjadi di Gedung Perbendaharaan Pusaka, meninggalkan jejak kesan yang sangat mendalam dan membingungkan. Tidak seorang pun yang mampu memberikan penjelasan yang berdasar pada nalar. Gajah Mada yang kini dihantui rasa penasaran, serasa tidak sabar ingin meminta penjelasan dari Mahapati Aryatara. Namun lenyapnya Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri telah meminta perhatian yang amat mendesak. Demikian cemas Gajah Mada, ia kini telah berada di atas punggung kudanya dan berderap menyisir jalan. Bayangkara Pring Culering dan Bayangkara Rogo Jampi adalah bayangkara yang tidak ikut melakukan pengejaran karena masih disibukkan oleh kebingungannya. Demikian kuat kesan yang tertinggal telah mencekam benak masing-masing. Pring Culering masih berdiri bersandar pada dinding. Berilah aku penjelasan yang paling masuk akal. Dengan cara bagaimana mereka bisa meloloskan diri? Tanya Pring Culering. Bayangkara Rogo Jampi juga masih sibuk dengan dirinya sendiri. Bayangkara yang berbadan gempal itu rupanya sedang tidak terpusat perhatiannya. Bayangkara Pring Culering kemudian menggamit lengannya. Rogo Jampi kini menoleh kepadanya. Ada apa? Kau tidak mendengar pertanyaanku? Tidak. Kau tadi bertanya apa? Beri aku penjelasan yang masuk akal. Dengan cara bagaimana orang-orang yang sudah dibakari dengan kepungan yang rapat itu ternyata masih bisa meloloskan diri? Apa mereka ambles ke bumi? Atau dengan cara bagaimana? Dengan amat perlahan, Bayangkara Rogo Jampi menggeleng. Dengan pandangan mata yang jatuh di kejauhan, melintasi puncak candi Buddha yang tampak dari tempatnya. Aku tidak tahu. Tetapi, tadi aku merasa seperti ada setan yang lewat, yang terasa sangat dingin, melintas di atasku. Mereka mungkin melarikan diri dengan cara terbang. Pring Culering tidak bisa menerima kilah itu. Tidak ada manusia yang bisa terbang. Yang kau rasakan itu hanya angin yang dingin, kata Pring Culering. Demikian bingung dan takjubnya Bayangkara Rogo Jampi yang meskipun telah memeras otaknya, namun tetap tidak mampu untuk mendapatkan penjelasan yang paling masuk akal. Tidak ada celah sedikit pun karena demikian rapat kepungan yang dilakukan oleh para prajurit, rapat berlapis-lapis. Namun nyatanya orang-orang yang menyelenggarakan onar itu ternyata mampu untuk meloloskan diri. Mula-mula sirap itu, lalu kabut tebal, angin, dan yang terakhir muncul angin lesus yang sangat deras yang kemudian menghisap kabutnya. Serba kebetulankah semua ini? Bayangkara Pring Culering kini membeku. Mereka hilang karena menghilang, bisiknya. Bayangkara Rogo Jampi terhanyak oleh kemungkinan yang sama sekali tidak terduga itu. Pring Culering benar, orang-orang itu lenyap. Lenyap artinya hilang, dan hilang itu bisa jadi karena mereka menghilang. Apakah ada orang yang berkemampuan untuk menghilang? Bisik Rogo Jampi. Bisik-bisik atas nama kebingungan senada juga dilakukan oleh para prajurit, terutama mereka yang terlibat dalam pengempungan itu secara langsung.
Rasa heran itu semakin menjadi-jadi manakala peristiwa susulan telah terjadi. Sungguh peristiwa susulan yang mencemaskan karena menyangkut keselamatan dari Ibu Suri Gayatri. Ibu Suri Gayatri tidak diketahui kini keberadaannya. Bagaimana nasib dengan Ibu Suri dan tengah berada di mana ia? Pertanyaan itu memancing waktu bergerak terlampau cepat. Semuanya cemas, semuanya gelisah memikirkan. Cemas dan kegelisahan yang kemudian berujung kepada ketakutan adalah bahan baku yang menyebabkan waktu terasa bergerak amat cepat. Bagi orang yang karena tindak kejahatannya harus menjalani hukuman mati, baginya waktu bergerak amat cepat. Kalau diizinkan, orang yang dihukum mati itu ingin waktu bahkan berhenti. Sampai sejauh itu, upaya untuk menemukan Ibu Suri Gayatri masih belum menemukan titik terang. Kecemasan yang serasa merontokkan jantung itu juga dialami oleh Prabu Putri Sri Kitaria Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan juga Prabu Putri Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa. Bagaimana kecemasan tidak dialami oleh sang anak manakala sang ibu kini hilang tidak ada kabar beritanya. Di mana Pati Gajah Mada? Sri Kitaria kemudian melontarkan rasa cemasnya. Di depannya Bayangkara Lembu Pulung dengan sikap memberikan penghormatannya dan siap memberi keterangan apapun yang dibutuhkan. Hamba Gusti, Kakang Pati Gajah Mada saat ini sedang memburu maling-maling itu dan segenap prajurit juga telah dikerahkan untuk itu. Betapa cemas kini Prabu Putri Sri Kitaria dan Prabu Putri Dyah Wiyat. Dua raja wanita itulah yang kini berada di puncak kecemasannya. Prabu Putri Sri Kitaria yang berusaha untuk bertahan berdiri akhirnya kini jatuh terduduk. Prabu Putri Dyah Wiyat rupanya memiliki daya tahan yang lebih kuat dan lebih tegar. Namun kecemasannya tetaplah kecemasan seorang anak yang kini memikirkan keselamatan ibunya yang mungkin terancam dalam bahaya dan amat mungkin pula akan merenggut nyawanya. Kanjeng Ibu harus diselamatkan, kata Dyah Wiyat dengan rahang yang bergetar. Jika perlu, kerahkan pasukan segelar sepapan untuk mencarinya. Aku tidak peduli alasan apapun yang mereka punyai untuk membuat onar dan berani-beraninya menculik Kanjeng Ibu. Mereka harus dihukum mati dengan hukuman dipenggal lehernya di alun-alun. Tidak perlu orang lain. Aku sendiri yang akan memimpin untuk pelaksanaan hukuman mati itu. Bahkan aku yang nanti akan menjadi jagalnya. Berdesir amat tajam Bayangkara Lembu Pulung mendengar dan melihat tindakan serta ucapan dari Prabu Putri Dyah Wiyat yang dalam banyak hal memiliki sikap lebih tegas dan lebih menonjol dari kakaknya. Sikap yang dalam keadaan tertentu justru lebih dibutuhkan sebagai seorang raja yang harus tegas, yang harus mampu untuk menempatkan diri sebagai sumber hukum. Sabdo Pandito Ratu tan kena wola-wali, sepisan ngucap, sepisan dadi. Ada berapa ribu jumlah prajurit dari semua kesatuan yang kita miliki, Kakang Bayangkara? Tanya Prabu Putri Dyah Wiyat. Pertanyaan itu ternyata mengagetkan Bayangkara Lembu Pulung karena ia tidak memiliki jawabannya. Lembu Pulung seketika merasa bodoh dan merasa menyesal mengapa hanya untuk pertanyaan yang demikian itu sampai ia tidak tahu jawabannya. Berapa jumlah prajurit dari semua kesatuan yang ada? Jumlah prajurit kesatuan pasukan Jolopati dan Sapu Bayu ia tidak tahu karena pasukan itu telah menggelembung demikian besar. Mungkin lebih dari 15.000 orang yang ditandai dengan alun-alun menjadi penuh sesak ketika diselenggarakan upacara tanggap warso atas berdirinya negara yang telah digelar belasan kali sejak ditemukannya tanah tarik bebarengan dengan hari didapatnya buah mojo yang dimakan terasa pahit.
Penambahan jumlah kekuatan itu terjadi sejak Patih Gajah Mada memberi perintah penerimaan dan juga pendadaran prajurit baru untuk semakin memperkuat negara dan untuk keperluan menghadapi musuh, sebagaimana dulu pernah dialami Jaya Katuang yang amat kewalahan ketika menghadapi musuh dari seberang. Jika yang ditanyakan adalah jumlah pasukan Bhayangkara, Lembu Bulung tahu sampai ke nama-namanya. Jumlah Bhayangkara Saripati kini tinggal 10 orang. Mereka adalah Bhayangkara Lembu Bulung, Bhayangkara Panjang Sumprit, Kartiko Sinuping, Joyoboyo, dan Bradabasu yang meskipun telah berada di luar masih dianggap sebagai keluarga Bhayangkara dengan pintu yang tetap dibuka lebar jika sewaktu-waktu Bradabasu mau kembali bergabung. Lalu masih ada lagi Bhayangkara Riung Samudra, Bhayangkara Gajah Geneng, Bhayangkara Gajah Enggon, dan juga Bhayangkara Macan Lewung, serta satu lagi Bhayangkara Gagak Bongol yang kini telah menjadi pimpinan pasukan khusus yang memiliki kemampuan luar biasa itu. Pemekaran juga dilakukan terhadap pasukan khusus Bhayangkara yang dilakukan dengan menyaring melalui cara yang amat ketat terhadap ribuan prajurit yang berminat, juga dari para pemuda yang mengajukan diri. Latihan pun dilakukan dengan sangat keras dan ketat yang bahkan dalam latihan itu terpaksa harus jatuh korban. Menilik pasukan khusus Bhayangkara memiliki kemampuan yang begitu luar biasa, agak sulit dipahami mengapa Gajah Mada membatasi jumlah mereka hanya sekitar 100 orang. Sebagai pasukan khusus yang bersifat khusus, pasukan Bhayangkara tidak dibekali beberapa jenis pakaian sebagaimana pasukan yang lain. Mereka hanya memiliki satu pakaian seragam yang terdiri atas jarik dengan corak yang mirip sitomukti dengan beskap landung yang berwarna hitam dan udeng dari kain bercorak geringsing. Lencana Bhayangkara yang terbuat dari perak bakar dipasang di dada kiri dan senjata pedang panjang yang bergagang panjang juga tergantung di pinggang sebelah kiri. Pada setiap pedang tertulis kalimat yang menjadi sesantinya, "Hanyaken Angkoro." Jika dalam keadaan siaga, prajurit Bhayangkara tidak memerlukan pakaian seragam yang lain. Cukuplah dengan menyingsingkan kain panjang dan melepas pakaian luar yang menyembunyikan pakaian dalam tanpa lengan yang berwarna hitam. "Berapa jumlah prajurit yang kita miliki, Kakang Lembu Bulung?" ulang dia Wiyat dengan mulut yang terkatup dan tangan yang gemetar, bukan gemetar gugup tangan, akan tetapi gemetar karena menahan amarah yang nyaris meretakkan dada. Jika ada batu dalam genggamannya, mata batu itu akan diremas sampai hancur. 25.000 Gusti, jawab Bhayangkara Lembu Bulung sekenanya. Prabu Putri Dyah Wiyat perlahan turun ke pelataran dan menebarkan pandangan matanya kepada hitam malam. "Aku berikan perintah kepadamu, Kakang Lembu Bulung. Salurkan kepada segenap prajurit yang dimiliki negara ini untuk turun semua mencari Kanjeng Ibu. Mereka menerima gaji untuk pekerjaan yang demikian, bukan? Cari Kanjeng Ibu sampai ketemu dan temukan orang-orang yang tidak tahu diri itu. Tangkap mereka hidup atau mati." Lembu Bulung dengan sigap memberikan penghormatannya. Lalu ia kemudian meninggalkan tempat itu dengan membawa perasaannya yang meluap-luap. Jika selama ini Lembu Bulung menyimpan keraguan pada kemampuan rajanya, sangsi itu kini mulai terkikis. Dengan langkah yang lebar, Lembu Bulung meninggalkan Ratu Kembar yang masih berada dalam pengawalan yang sangat ketat itu. Akan tetapi Lembu Bulung segera bingung dengan cara bagaimana ia harus menyalurkan perintah itu karena kewenangan untuk melakukan itu tidak berada di tangannya. Bhayangkara Lembu Bulung kemudian mengangkat jemparing dan menyalakan ujung anak panah sendaranya ke obor yang menancap di halaman. Dengan perlahan-lahan Bhayangkara Lembu Bulung mempersiapkan diri untuk menarik busur dan melepas gagang Warostro. Tali busur kini telah ditarik sampai menekuk langkap. Jika pegangan atas di gagang Warostro itu dilepas, maka akan melesatlah anak panah yang ujungnya menyala itu.
Seorang prajurit kini memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Bhayangkara Lembu Pulung dan menerka perintah apa yang akan dibawa oleh anak panah yang akan melesat memanjat langit itu. Ibu Suri telah kembali! Ibu Suri telah kembali! Tiba-tiba terdengar kini sebuah teriakan. Bhayangkara Lembu Pulung terkejut dan dengan segera ia membatalkan niatnya. Suara teriakan dari kejauhan itu berasal dari pintu gerbang Purawaktra. Maka kesanlah Bhayangkara Lembu Pulung berlari dengan sekuat-kuatnya. Bhayangkara Lembu Pulung merasa lega bukan kepalang saat melihat segenap prajurit dalam sikap berjongkok memberi hormat kepada Ibu Suri yang melangkah dengan perlahan. Berita itu akhirnya sampai pula ke telinga kedua Prabu Putri. Sri Kitarya yang lemas kehilangan kekuatan untuk berdiri kini malah bertambah lemas ketika ia memperoleh berita yang melegakan itu. Berbeda dengan Dyah Wiyat yang kini dibimbing oleh suaminya, Prabu Putri kedua itu kemudian justru berlari-lari turun ke halaman. Raden Cakradhara yang bergelar Sri Kertawardhana kemudian berusaha untuk mententeramkan istrinya. "Mari kita jemput Kanjeng Ibu," ucap Sri Kertawardhana sambil mengangkat bahu istrinya. Dari tengah alun-alun, Lembu Pulung mempersiapkan 5 buah anak panah sekaligus yang memiliki sifat sangat berbeda dengan anak panah Sendaren sebelumnya. Ketika melihat isyarat anak panah Sendaren dengan warna kebiruan berganda, Gajah Mada yang memacu kudanya karena merasa harus berbalap dengan waktu, kemudian segera berbalik arah. Debu kini mengepul dari perputaran gerak kuda yang tegar itu. Betapa lega Gajah Mada ketika ia makin mendekat ke Purawaktra mendengar teriakan-teriakan yang diucapkan oleh para prajurit. "Ibu Suri telah kembali! Ibu Suri telah kembali!" "Apa kau bilang? Ibu Suri telah kembali. Beliau telah ditemukan." Tanpa mengurangi kecepatan, Gajah Mada kemudian melintas masuk ke gerbang Purawaktra. Para prajurit jaga yang mengenalinya kini berloncatan untuk menepi guna memberi jalan kepada Gajah Mada.